berjamaah, maka dia boleh menjamak buat fadilah sholat berjamaahnya itu. Kan kalau kayak begini nih, ini kan nggak hujan, pulang pergi kan bisa kan ke masjid, ya, gitu kan ya. Maka ada problem yang terjadi, hujan gede. Sedangkan kalau dia pulang bahaya, atau kalau dia ke masjid nggak bisa kalau dia pulang. Maka di sini boleh menjamak sholat sebab hujan. Jadi sholatnya di masjid, sholatnya. Kalau di rumah main tidak pakai menjamak, mau mana emang? Di masjid. Musola. Bedanya musola sama masjid apa? Pokoknya sholat berjamaah aja di tempat terbuka. Jadi besar boleh kalau besar. Ini mah kalau hujan nanti. Banjir. Apa bu? Hujan kan enggak banjir ya. Iya, hujan emang iya benar. Yang ketiga wal mualatu bainahuma. Mualat maknanya nyambung terus menerus antara sholat waktu yang pertama dengan waktu yang kedua. Tidak boleh ada pemisah, kecuali ada hal-hal tertentu, umpama dia batal, ibadah tidak bisa dilaksanakan kalau dia batal. Kalau dia hujan dan buang air, ini terus menerus antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua. Wadawamul udri ila tamamil ihram, dan senantiasa dalam uzur ila tamamil ihrami, hingga sempurnanya takbiratul ihram. Berarti kalau kita udah niat menjamak terus hujan berhenti, belum takbiratul ihram, berarti batal nih. Sama kayak syarat tayamum. Buat orang yang tayamum karena ketiadaan air, pas saat dia mau takbir hujan turun, maka otomatis tayamumnya batal. Kan kalau tayamum tuh ada sebab dia nggak ada air, ada sebab penyakit. Kalau penyakit mau ada air, kagak dia boleh tayamum. Tapi kalau tayamum sebab ketiadaan air, dia udah nyari kemana-mana nggak ada, nunggu hujan, habis tayamum lagi rapi-rapi hujan, batal tayamumnya meskipun belum kentut. Sama halnya kayak ini dawamul uzri. Uzurnya kan hujan, yang diperbolehkan buat menjamak sholat hujan. Hujannya berhenti, berarti uzurnya masih ada nggak? Uzurnya masih ada nggak? Enggak, udah nggak ada, udah kagak boleh berarti. Gitu. Ya. Jadi kalau uzurnya sudah tidak ada, nggak boleh berarti. Jadi dawamul uzri ila tamamil ihram, hingga sempurnanya takbiratul ihram. Allah, sama juga kayak begini. Ini kasus lain kan, karena fikih itu dia studi kasus. Tidur pemadun dari jam 11, koilulah, pengennya koilulah. Bangunnya jam 3 lewat 15 menit, 10 menit lagi ada asar. Wudu, benar bersih-bersih, belum takbir ada asar. Maka niatnya kodoan apa adaan? Kodoan apa adaan? Kodoan. Orang asal udah masuk. Tapi kalau dia udah masuk takbir, Allahu Akbar, adzan, udah jadi tuh. Nggak usah batal ya, udah adzan. Enggak, terusin aja kalau udah takbir mah. Jadi kalau belum takbir, asal udah masuk, maka zuhurnya kodoan. Tapi kalau kita udah takbir Allahu Akbar, selang 2 detik gitu, adzan asal, udah nggak usah dibatalin ini. Ini udah masuk deh. Nyambung lagi. Ya. Bu paham nggak bu? Kan pernah kan bangun sholat kesiangan ya. Jadi ketika kita takbir, adzan ganti waktu. Kalau udah takbir, udah terusin. Tapi kalau belum takbir, ya
Bodohan berarti. Itu studi kasus keadaan ketika ada orang yang dia ibadah karena ada uzur. Baik uzur boleh menjamak sholat sebab hujan atau sebab perjalanan. Kan sebab perjalanan bakal selesai ini kalau nyampe rumah kan. Kalau masih ayang-ayangan boleh nggak? Masih ayang-ayangan, masih jalan-jalan boleh nggak? Boleh. Ini pada mikirin apa sih? Ini orang mana banyak pikiran teh. Tenang aja, tahlil mah biarin aja. Tahlil mah. Jadi ilatnya itu boleh menjamak sholat sebab perjalanan. Ilatnya perjalanan. Kalau di rumah aja boleh nggak? Nggak boleh. Ini sebab hujan. Kalau nggak hujan boleh nggak? Enggak. Jadi uzurnya karena perjalanan, uzurnya karena hujan. Kalau uzurnya udah kagak ada, nggak boleh. Sama kayak orang sholat diri, wajib kalau sehat. Nggak kuat diri, kalau diri jatuh. Maka buat dia nggak boleh diri, duduk. Itu. Tapi kalau dia masih kuat lari, masih jalan-jalan, jogging, nggak boleh duduk. Kalau sholat fardu, kalau sholat sunnah nggak boleh. Jadi selama masih ada uzur hingga sempurnanya takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram. Hingga sempurnanya takbiratul ihram pada sholat yang kedua. Bisa niat sholat yang kedua. Wa dhannu sihhatil ula, dan menyangka sahnya sholat yang pertama. Menyangka sahnya sholat yang pertama. Wal ilmu bijawazil jam'i, dan mengetahui dibolehkannya menjamak sholat. Ini 6 syarat bagi orang yang hendak mengerjakan jamak takdim. Bagi orang yang hendak mengerjakan sholat jamak takdim. Jadi jamak takdim sebab hujan sama syaratnya dengan jamak takdim sebab safar, sebab perjalanan. Tapi juga ada poinnya, ma'awujudil matori, disertai adanya hujan. Berarti kalau nggak hujan, nggak boleh. Kalau nggak hujan nggak boleh. Ma'awujudil matori indal ihrami bil ula, ketika takbiratul ihram yang pertama. Ketika takbiratul ihram yang pertama. Iya. Umpama kita mau sholat duhur, dari rumah kan udah hujan nih, jalan hujan. Terus di situ berarti jamaah udah banyak loh, udah ada gitu. Kenapa harus dijamak? Kalau nunggu nanti asar hujan, umpama hujan sampai jam 4 lah, berarti kan udah masuk waktu asar. Iya. Itu kan jamaah lagi kan bisa, kenapa harus dijamak? Iya. Itu pertanyaannya sama, pertanyaan saya juga sama. Tapi ini keringanan dalam syariat buat orang yang terbiasa sholat berjamaah. Buat dia menjaga istiqomahnya berjamaah, boleh dia menjamak sholat sebab hujan. Kalau dia pulang nih, maka dia kemungkinan nggak bisa ke masjid lagi. Maka dia diperbolehkan buat menjamak, menggabungkan untuk mengambil fadilah berjamaahnya. Kalau yang baru tumben ke masjid mah nggak usah menjadi malu. Baru tumben ke masjid, itu. Ini buat yang rutin. Buat yang rutin emang udah berjamaah dia. Jadi ini keringanan dalam syariat. Pertanyaan kita kan bisa jadi ntar juga jam 3 berhenti hujan, gitu kan? Itu mah pertanyaan itu emang pertanyaan kita sama. Tapi ini tetap kebolehan dalam syariat. Karena kita bikin pertanyaan, kalau 4 rakaat sama 2 rakaat pahalanya banyak mana? 4 harusnya kan?